Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Lagi, eh, kita masuk ke pertemuan berikutnya, pertemuan ke-11 ya. Sebelum saya masuk ke pertemuan 11, seperti biasa saya mengimbau teman-teman jangan lupa kerjain tugas dan kuis ya. Untuk nilai UTS sudah saya publish di Siakat, jadi teman-teman tinggal lihat aja berapa nilainya. Buat teman-teman yang nilainya di bawah 60, harap berhati-hati teman-teman ya. Harap berhati-hati, maksimalkan untuk pengerjaan tugas dan kuis ya. Karena signal Anda mengulang itu sangat besar kalau teman-teman yang nilainya di bawah 60 nilai UTS-nya. Oke, jangan sampai Anda ketinggalan untuk ngerjain kuis dan tugas. Oke. Oke, berikutnya ini bahasan kita di minggu ini, kita bicara penerapan TIK di dalam pembangunan. Ini masuk ke sesi ke-11 ya. Udah kelihatan screen-nya. Ini jenis-jenis intervensi TIK di pemerintahan, ada yang intervensi langsung gitu ya. Ada juga yang nggak langsung. Kalau intervensi langsung berhubungan langsung ya antara layanan dengan masyarakat. Bukan masyarakat miskin ya, masyarakat juga. Karena yang dilayani itu bukan cuma masyarakat miskin aja, tapi yang non miskin juga dilayani juga. Gitu. Kalau intervensi nggak langsung dia ada sifatnya sebagai support. Ya. Jadi kayak misalkan nih pendukung upaya untuk proyek pembangunan gitu ya. Kayak sistem informasi pembangunan gitu. Atau sistem apa LPSE ya untuk pengadaan proyek atau barang dan jasa gitu ya. Nah itu masuk intervensi nggak langsung. Kemudian pembangunan sistem informasi dan sistem penunjang keputusan, ini salah satu contohnya aja ya, intervensi nggak langsung. Jadi kalau kalau nggak langsung itu dia usernya bukan langsung bisnis atau masyarakat atau employee ya, karena kliennya pemerintah itu kan government to business, kemudian government to citizens gitu, G2C, G2B dan G2E, government to employee. Oke, perannya TIK dalam memberantas kemiskinan. Nah ini eh, jadi ada penelitian saya lupa jurnalnya. Jadi dengan diimplementasikannya TIK di sebuah negara, gitu ya, itu bisa dapat mengurangi angka kemiskinan seberapa persen, gitu ya. Itu sudah ada yang pernah meneliti. Kemudian ini targetnya dari MDG dia menurunkan proporsi penduduk nih di tahun tahun ini, tahun dulu ya, tahun 90 sampai 2005 ya. Jadi kayaknya kalau di Indonesia masih ada tuh ya, orang-orang yang pendapatannya $1 per hari. $1 hari ini udah 15.000, mungkin masih ada ya. Kalau Anda nonton YouTube tuh banyak juga tuh orang-orang yang masih pendapatannya di bawah $1 per hari. Anda bayangin aja $1 bisa buat hidup atau enggak tuh ya. Oke, kemudian yang kedua menurunkan proporsi penduduk. Ya ini kelaparan ya, jadi setengahnya di tahun 90 sampai 2005. Nah ini saya ingin menggambarkan Korea ya, Korea di zaman dulu gitu ya. Tahunnya nggak ada ya. Oke. Korea zaman dulu dan Korea saat ini. Kalau Anda lihat ini dulunya dia belum banyak bangunan building gedung-gedung tinggi ya. Sekarang Anda bisa lihat. Sekarang dulu siapa yang mau ngelirik Korea ya. Tapi kalau sekarang Anda lihat aja tuh, kemarin ada konser BTS di Los Angeles, rame tuh. Yang datang siapa? Yang datang orang-orang Amerika, mayoritas ya. Walaupun ada juga orang-orang Asia juga yang datang, orang Indonesia juga ada yang datang gitu ya. Tapi mayoritas adalah orang-orang Amerika gitu ya. Ini trennya udah kebalik ya. Kalau dulu Western gitu ya, Amerika menjadi trendsetter gitu ya. Nah, sekarang udah berbalik nih. Apa
negara-negara Asia itu punya peluang yang sama jadi trend center. Ya, contohnya Korea, dia memaksimalkan penggunaan TIK-nya ini buat di segala sektor kalau saya lihat. Mulai dari pemerintahan, kemudian UMKM gitu ya, sampai ya ini, promosi artis-artisnya ini kan, artisnya mereka terkenal gitu ya, atau karyanya mereka terkenal kan karena peran serta dari, kebijakan government-nya juga gitu ya. Di mana dia punya keunggulan serial-serial Korea gitu ya, dan itu digandrungi sama seluruh dunia, termasuk di Indonesia gitu ya. Mungkin salah satu dari Anda juga penggemarnya, yaitu Anda termakan sama, promosi-promosi yang mereka tawarkan. Dan sekarang, mereka semaju ini gitu ya. Oke, kemudian ya ini, perekonomiannya, kalau dulu masih kayak gini, sekarang udah lebih modern ya, dan jadi destinasi wisata dunia juga ya. Kalau ini di Singapura, eee, kondisinya dulu kayak gini nih, River Bay ya, Singapore River. Kemudian di make up. Nah, ini banyak ceritanya yang terjadi di Singapura ya. Jadi memang, kalau dari, artikel-artikel kita baca gitu ya, ini banyak, eee, peran serta perdana menterinya yang dahulu ya, eee, dan juga memang dia, menghilangkan beberapa, sektor yang ada di sini. Dan dia berhasil membangun, Singapura seperti saat ini gitu ya. Kalau Anda lihat, ya ini nggak beda jauh ya kalau Anda ke dulu ke Ciliwung gitu ya, atau ke Kali Angke gitu ya. Ini model-model seperti ini dan dia bisa berubah seperti ini. Dulu, Jakarta juga mindset-nya akan seperti ini dulu Jakarta mindset-nya seperti ini. Caranya kalau dulu Singapura ini menghilangkan, memindahkan. Jadi ada masyarakat-masyarakatnya yang tinggal di sini gitu ya. Ini, rumah-rumah gitu ya, rumah-rumah warga pindahin ke dialokasikan di suatu tempat gitu ya. Jadi mereka nggak menghuni lagi. Jadi kalau Anda pernah kemari gitu ya, di pinggir-pinggir ini nih udah bukan bukan hunian masyarakat nih, tapi restoran-restoran gitu ya. Kalau Anda, sempat kemari gitu ya, ini kalau malam rame dia, orang pada makan, ada yang gelar party juga macam-macam. Udah nggak ada lagi Anda lihat masyarakat. Dulu mindset Jakarta kan, ke arah sana, tapi, udah diubah lagi. Eee, Tujuannya, goals-nya bisa seperti ini, tapi caranya eee, bisa dengan cara yang lain gitu ya. Jadi kalau Anda ke Singapura ya sempetin aja nanti, lari pagi gitu muterin ini, biar bisa ngerasain feel-nya. Oke, nah ini Kelaku ini, juga sama nih ya, kalau Anda di pinggir-pinggirannya udah apa, ada restoran-restoran gitu ya, orang bisa makan di pinggir-pinggir gini, kalau malam lebih lebih rame lagi karena banyak lampu-lampunya. Ini kalau dulu kondisinya seperti ini, gitu. Nah ini TIK dan perekonomian. Bukti global menunjukkan bahwa TIK memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya UKM gitu ya. Jadi memang dengan TIK itu bisa memberikan peluang ya, peluang bagi seluruh masyarakat gitu ya. Kalau kalau seseorang itu melek teknologi gitu ya, pasti dia, punya chance atau punya peluang untuk untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan, tingkat perekonomian, dirinya dan keluarganya gitu. Sekarang nggak ada ceritanya kalau misalkan Anda paham teknologi, kemudian Anda nggak punya penghasilan tiap hari, itu nggak ada ceritanya gitu ya. Karena apa? Karena dengan teknologi nggak perlu Anda kerja di kantor gitu ya, Anda bisa bisa mendapatkan penghasilan. Entah itu Anda jadi programmer yang freelance ataupun, kerjaan yang lain. Dan itu sangat sangat mudah didapatkan ya. Kemudian, ini memperbaiki efisiensi operasi, bisnis internal, jadi proses bisnisnya diperbaiki di internal dan eksternal gitu ya. Kemudian menyediakan akses ke pasar global dan nasional yang baru karena
dengan adanya TIK membuka peluang nih pasarnya jadi lebih luas gitu ya. Tadinya orang misalkan jualan kerajinan rotan gitu ya, bikin bangku, bikin meja, customer-nya hanya di lingkungan itu aja gitu ya, di satu daerah misalkan di Jakarta aja gitu. Tapi dengan TIK customer-nya bisa lebih banyak lagi ya, bisa dari luar kota gitu ya, atau malah bisa diekspor. Ekspor kemana? Ke luar negeri gitu ya. Karena memang di Eropa ataupun di Western sana banyak peminat-peminat ya, kerajinan-kerajinan tangan, seperti kursi dan segala macamnya. Dan itu lebih banyak diminati dan harganya juga lebih lebih tinggi ya timbang dijual dalam negeri. Oke. Kemudian meningkatkan volume permintaan, memperbaiki manajemen inventory ya, mengurangi pemborosan ya. Dengan ada TIK dulu Walmart, Anda tahu Walmart, berhasil mengimprove bisnisnya dan dia berhasil survive. Jadi Walmart itu seperti kalau Anda lihat seperti Carrefour ya, dia jual jual swalayan lah, jual macam-macam kebutuhan rumah tangga, tapi dia cuma nyediain storage-nya aja, dia cuma nyediain gudang, kemudian di setiap rak-nya itu dia mendetek setiap produknya itu didetek, stoknya tinggal berapa, kemudian vendornya harus ngirim kapan. Dengan itu dia berhasil menghemat space gudangnya dia, kemudian dia berhasil menjual barang dengan harga yang lebih murah dibanding kompetitor. Karena apa? Karena kompetitornya pada stok barang ya, di gudang ini di stok barang gitu ya, kemudian baru dijual. Nah itu ada extended cost yang dia keluarin untuk maintain gudang. Tapi Walmart ini nggak melakukan hal yang serupa. Dia menggunakan TIK untuk memantau rak di masing-masing barang yang dia display ya. Jadi setiap barangnya itu udah mendekati jumlah minimal, maka sistem informasinya itu langsung mengirimkan sinyal kepada siapa? Kepada vendornya, kepada suppliernya. Untuk apa? Untuk segera mengirimkan stok barang. Dengan itu dia berhasil menjual harga dengan harga yang sangat murah gitu ya. Kemudian selain itu dia juga nyewain rak-raknya dia. Jadi ada beberapa rak yang memang eksklusif gitu ya. Rak ini eksklusif kemudian disewakan kepada siapa? Kepada orang yang mau jual barang. Dan dia dapat keuntungan dari menjual barang berikut dengan keuntungan dari menyewakan space rak. Kemudian dia bisa mengklasterisasi gitu ya. Jadi kalau misalkan di-match-kan produknya. Jadi kalau misalkan orang beli kacang kulit ya pasti dideketin nanti sama kopi misalkan. Orang mayoritas orang misalkan kalau beli kacang kulit dia beli apa lagi? Beli kopi misalkan. Maka barang itu dideketin. Nah, dengan itu potensi laku dari barang tersebut semakin tinggi. Nah, dari klasterisasi itu dia dapat value lagi bahwa barang-barang yang mau menyewa display hasil clustering database-nya dia gitu ya, disewakan dengan harga yang lebih mahal karena potensi lakunya lebih besar gitu. Kemudian ini ngurangin pemborosan gitu ya. Meningkatkan keuntungan ya udah pasti ya dengan TIK. Oke, pertumbuhan industri dan sektor swasta yang didukung TIK dalam beberapa kasus telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan ya. Di Indonesia Anda juga udah bisa lihat di Jogja tuh banyak desa-desa yang melek teknologi dan itu tingkat perekonomiannya lebih tinggi. Kalau Anda buka YouTube gitu, cari aja desa YouTube gitu ya. Nah, itu ada satu kampung yang orangnya adalah content creator, masyarakatnya adalah content creator, dan rata-rata perekonomian mereka lebih tinggi ketimbang yang tidak melek teknologi gitu ya. Kemudian masyarakat miskin adalah golongan yang mendapat keuntungan paling kecil. Makanya setiap pembangunan ya yang dirasakan ya itu kalau memang mindset-nya adalah masyarakat
middle to up gitu ya, maka yang middle to bottom-nya ini nggak akan tercover gitu. Kayak sekarang pembangunan jalan tol ya di semua daerah gitu. Yang nikmatin jalan tol siapa? Yang menikmati jalan tol adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke atas gitu. Orang-orang yang memang dia punya mobil, kemudian dia bisa travel kemana-mana gitu, dia menikmati itu. Tapi kalau orang-orang yang pendapatannya cuma dapat $1 per hari gitu ya, dia nggak akan kepikiran gitu, untuk menikmati jalan tol atau untuk menikmati kemulusan jalan ya, jalan tiap hari di aspal misalkan, dia nggak bakal nikmatin itu. Karena apa? Karena lebih ke arah sana. Jadi memang harus balance. Pemerintah perlu mengatasi masalah kemiskinan secara langsung, ya harus ada intervensinya gitu. Kalau memang ada pembangunan jalan, gitu, perbaikan fasilitas umum gitu ya. Kemudian kebijakan apa nih yang memihak terhadap apa? Terhadap masyarakat yang middle to bottom atau orang-orang yang punya penghasilannya misalkan $1 per hari atau kurang dari itu gitu ya. Gimana cara dia untuk keluar dari kemiskinan gitu ya. Gimana cara dia mengimprove dirinya supaya apa? Supaya besok boleh jadi pendapatannya $2 sehari atau $3, syukur-syukur bisa $10 per hari gitu ya. Seperti itu. Dengan itu maka dia akan bisa menikmati one day, misalkan dia pendapatannya udah masuk ke middle to up, ya dia akan nikmatin tuh fasilitas umum, jalan apa, terus apa, pedestrian, kemudian jalan tol, kemudian jalan yang diaspal gitu ya, atau fasilitas umum lainnya. Jadi memang harus harus balance gitu kebijakan. Nah ini kurangnya pendapatan, kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan gitu ya. Nah ini memang tugasnya Kementerian Tenaga Kerja nih ya, eee, ada di suatu negara gitu ya, begitu Anda dipecat hari ini gitu ya, misalkan kantornya udah nggak mampu nih atau Anda dipecat gitu ya dari kantor gitu ya, maka besoknya udah ada tuh SMS notifikasi atau email notifikasi yang menggambarkan yang menawarkan lowongan-lowongan pekerjaan sesuai keahlian Anda gitu. Ini tugasnya Kementerian Tenaga Kerja nih, menjadi mediator antara antara sektor bisnis dan juga sektor pencari kerja. Karena nggak banyak ya ditemuin ya, eee saya dari sektor bisnis gitu, nyari nyari tenaga kerja yang memang punya punya nilai itu susah sekali gitu ya. Dan di sisi lain gitu ya, ada tenaga kerja yang punya nilai tapi nyari kerjaan susah gitu. Karena apa? Ada missing gap-nya di sini. Nah itu harusnya peran government tuh untuk menjembatani itu. Nggak punya akses terhadap pelayanan, kredit, dan lahan ya. Jadi ya itu kemarin, minggu kemarin saya cerita ada nelayan, dia profesinya dia nelayan, tapi nggak punya kapal, nggak punya alat tangkap ikan gitu. Yang terjadi apa? Ya udah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau dia petani, tapi nggak punya lahan, nggak punya cangkul gitu ya. Kalau begini ya dia nggak bisa hidup gitu. Akhirnya apa? Keadaan itu dimanfaatkan oleh oleh intermediary dalam hal ini adalah tengkulak gitu ya. Kemudian kreditur-kreditur yang bunganya besar gitu ya. Yang meminjamkan bunga dengan sangat besar. Nah ini akhirnya mereka nggak grow ke atas, malah jalan di tempat gitu ya. Syukur-syukur jalan di tempat, ada beberapa emang malah goes to down lagi, makin turun lagi, itu yang menjadi keprihatinan. Kemudian yang ketiga, keterbiasaan akan kelaparan ya. Jadi kita menganggap orang yang penghasilan $1 per hari ini ya biasa memang gitu kok, dan dia masih bisa hidup. Nah ini jadi suatu perhatian yang khusus ya, jangan-jangan government punya pemikiran yang sama nih. Nah ini kalau pemikiran ini sama, maka mereka ini nggak akan terangkat, ini yang jadi masalah. Oke, nggak memiliki akses ke pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan gitu ya. Nah ini udah mulai diperbaiki ya kalau di Jakarta pendidikan dasar
SD, SMP, SMA itu udah di-cover sama, pemerintah. Kemudian, asuransi kesehatan juga udah di-cover. Mayoritas orang Jakarta sudah punya BPJS, BPJS kesehatan gitu, walaupun kelasnya masih kelas 3, setahu saya gitu. Jadi itu dibayarin sama Pemda DKI, ya. Nah, ini juga diharapkan nanti diimplementasi di seluruh, wilayah di Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia itu dia bisa mengakses pendidikan dasar, SD, SMP, SMA itu secara gratis dan juga punya pelayanan kesehatan secara gratis juga gitu ya. Dan itu harusnya di-cover oleh pemerintah gitu. Jadi khusus memang orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Nah itu, difokuskan di sana, sambil dikasih stimulus-stimulus lagi gitu ya. Dikasih bantuan buat apa, buat anaknya beli susu gitu, anaknya beli roti, anaknya beli keju gitu. Jadi tiap pagi tuh sarapannya susu, roti, keju, susu, roti, keju gitu. Karena, masa-masa pertumbuhan itu sangat penting ya teman-teman ya. Itu akan membentuk karakter otaknya dia, kemampuan dia dalam berpikir. Tapi kalau misalkan, asupan gizinya kurang, ya ini akan mengulangi return gitu ya. Ini akan ngulang. Jadi, orang tuanya dulu seperti itu dan begitu anaknya, grow gitu ya, jadi dewasa, dan dia akan ngulangin, menggantikan posisi bapaknya gitu. Jadi, cuma berganti aktornya aja, tapi pelakunya itu-itu aja gitu. Yang diharapkan kan dengan ada generasi penerus gitu, anaknya ini bisa ekonominya lebih mapan ketimbang ayahnya, ketimbang orang tuanya ya. Syukur-syukur dia nanti bisa membawa orang tuanya itu, membantu orang tuanya itu bisa, lebih terjamin lagi kehidupannya, gitu. Kemudian harapan yang hidup yang rendah, tingginya mortalitas ibu dan bayi, nah ini jadi, keprihatinan. Meningkatnya kerawanan akan bencana alam, ya, konflik. Ini bencana alam Anda udah, lihat sendiri ya, kemarin sebelum erupsi, di Jawa Timur, sebelumnya ada banjir bandang di kota Malang, di kota Malang, di Malang ya, bukan kota Malang. Di Malang banjir bandang. Penyebabnya apa sih? Ya penyebabnya udah pastilah itu, boleh jadi, daerah-daerah yang tadinya, ditanami oleh tumbuhan gitu, pohon-pohon gitu, itu dibabat habis gitu. Tadinya air dari atas itu turun ke bawah masih ada yang resisten gitu ya, dia masuk ke dalam tanah, ditahan sama tumbuh-tumbuhan yang ada, di dataran tinggi dan sekarang udah nggak ada, akhirnya apa? Dia akan langsung turun. Dan lebih celaka lagi kalau mindset-nya pemerintah adalah setiap air yang jatuh ke, eee, apa, ke apa, ke tanah itu harus segera segera dialirkan ke mana? Ke laut gitu ya. Kalau itu terjadi, wah itu, bermasalah teman-teman. Jadi memang, kalau air itu datang gitu ya, jangan langsung dibuang ke laut. Kalau itu terjadi, sementara pemanfaatan air tanah itu terjadi tiap hari oleh masyarakat, maka banyak daerah akan, dataran-dataran tanahnya itu akan mengalami penurunan tiap tahunnya, dan itu terjadi di Jakarta, di beberapa kota yang lain juga terjadi. Jadi, pentingnya air hujan yang turun dari langit itu, ditampung, masuk lagi ke dalam tanah. Itu akan jadi, cadangan bagi masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian meningkatnya kerawanan akan bencana alam dan konflik juga, sudah lumayan berkurang walaupun masih ada terjadi gitu ya, terutama di daerah-daerah Indonesia Timur, yang belum selesai nih konfliknya. Nah ini ThreadNet Hunza, ini, situs, yang tadinya nih, di sana tuh banyak pengrajin ya, orang ngejahit gitu ya, orang bikin kerajinan, tangan gitu ya. Tapi nggak pernah, dia jual hanya untuk komunitasnya aja. Tapi dengan adanya Trade.net Hunza ini, dengan adanya situs ini, maka pasarnya jadi lebih luas lagi. Dia bisa memasarkan barang yang dia buat, kerajinan tangan yang dia buat, itu untuk keluar negeri gitu ya. Trade.net Hunza. Nah, dia lokasinya ada di Pakistan bagian utara ya, provinsinya sebagai Pandanon. Nah, ini contoh dari
sistem informasi intervensi langsung, jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Atau ini NREGA nih, National Rural Employment Guarantee Scheme. Ini Andhra Pradesh ya, jadi negara bagian India. Ini contoh intervensi yang nggak langsung berupa situs lowongan pekerjaan. Nah ini di India itu dia dijamin ya, masyarakatnya punya lowongan pekerjaan. Jadi kalau saya ngelihat, kalau Anda pernah ke bandara di Malaysia, ke bandara di Singapura gitu ya, itu yang kerja itu banyak orang India, teman-teman ya. Yang jadi cleaning service itu orang-orang India. Gitu. Mungkin juga next bandara kita yang di Kuala Namu gitu ya, udah dibeli sama India, nanti akan banyak orang-orang India yang kerja di sana juga nih sebagai cleaning service. Nah ini di India dia menjamin ya masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau culture-nya orang India dia lebih tough ya teman-teman ya. Karena apa? Karena bayarannya nggak tinggi gitu ya. Kemampuan otaknya bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kalah daya saing dari sisi otak mungkin bisa menyaingi India. Cuma dari sisi lifestyle kita kalah gitu ya. Mereka mereka cukup disewakan apartemen yang biasa, dia udah mau kerja gitu. Tapi kalau kita mungkin orang-orang Indonesia mungkin lebih dari itu ya, teman-teman. Jadi daya jualnya itu yang menjual dari sisi mereka. Nah ini di sana juga setiap warga negara itu dipantau tuh pekerjaannya apa gitu. Jangan sampai dia nggak ada pekerjaan. Karena kalau seseorang nggak punya pekerjaan, ya otomatis larinya nanti ke hal-hal yang nggak baik, bisa jadi ke kriminal dan segala macam. Atau juga ada e-couple nih, e-couple nih pasar e-commerce ya. Jadi dia ngejual hasil-hasil bumi, macam-macam. Jadi ini intervensi langsung. Jadi dia ngejual hasil-hasil bumi, tanaman, tumbuhan dan segala macam, buah dan segala macam ini ke pasar yang memang lebih luas lagi. Atau ini ada NRAP, ini e-learning-nya Vietnam ya, Knowledge Networking Vietnam. Dia membantu ilmuwan pertanian mendapatkan informasi paling aktual tentang perkembangan di bidang mereka, sehingga mereka dapat menerapkannya ke lab, ke lahan pertanian. Jadi ini situs memberikan informasi pada para petani, para peneliti gitu ya, bibit-bibit yang unggul kayak gimana nih update-nya. Apakah dengan satu batang bisa menghasilkan bulir padi yang lebih banyak gitu ya. Maka kalau itu terjadi misalkan tadinya biasanya dia panen per tahunnya 1 ton, maka berikutnya bisa 2 ton gitu. Nah itu bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan petani yang kerjanya sama normal tapi bisa menghasilkan lebih besar, tentunya akan meningkatkan taraf hidupnya dia ya ke depannya. Yang kedua, TIK dalam pendidikan. Mencapai pendidikan untuk semua ya. Kalau tadi saya udah singgung, di Jakarta udah SD, SMP, SMA. Diharapkan sih, kalau saya berharap sampai perguruan tinggi ya. Jadi nggak usah bayar. Jadi setiap orang di Indonesia mayoritas adalah lulus sarjana gitu ya. Dia punya pendidikan tinggi. Jadi dengan itu diharapkan nanti perekonomiannya akan lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Kendalanya di Indonesia adalah fasilitas pendidikan ya teman-teman ya. Sekolahan di beberapa tempat nggak punya fasilitas sekolahan ya. Yang terjadi kalau misalkan dia mau sekolah ya minggu kemarin saya cerita ya. Perjalanan dari rumahnya dia ke sekolahan itu butuh waktu 1 hari gitu. Jadi kalau misalkan dia tiap hari Senin sampai Jumat sekolah, dia pulang pergi tidak memungkinkan. Yang terjadi dia berangkat hari Minggu gitu, mulai sekolah Senin sampai Jumat, dia akan stay di sekolah Senin sampai Jumat. Nanti begitu libur di hari Sabtu sore dia balik gitu. Nah itu sangat mengganggu ya untuk saudara-saudara kita ya
dalam mengenyam pendidikan. Udah gitu masalahnya adalah biasanya kalau misalkan dia nggak sekolah, dia bantu orang tuanya dan bisa menghasilkan, eee menghasilkan uang ya, bisa membantu perekonomian keluarganya. Tapi kalau dia sekolah, maka dia nggak bisa menghasilkan, uang dan dia nggak bisa membantu perekonomian keluarganya. Itu masalah-masalah yang banyak terjadi di Indonesia. Maka solusinya apa tuh untuk mengatasi itu? Solusinya apa? Gimana supaya mereka bisa sekolah, kemudian perekonomian keluarganya bisa tetap terbantu. Nah, itu yang jadi problem. Karena tugasnya, anak di usia sekolah itu adalah belajar, bukan mencari uang gitu ya. Maka harus ditempatkan sesuai porsinya. Dia tetap sekolah gitu ya, nanti ya gimana supaya meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga, gitu. Jadi peluang dan manfaat penggunaan TIK, akses terhadap materi pelajaran, berkualitas tanpa bergantung lokasi. Nah ini, eee, e-learning ini perlu dikembangkan ya, atau, pemerintah harus punya e-learning nasional mungkin ya. Jadi orang-orang yang akses pendidikannya jauh tadi seperti yang saya bicarakan, dia bisa tetap dapat, mengakses pendidikan. Nah itu sangat penting teman-teman. Keterhubungan antar pelajar, pembelajaran kolaboratif, ya, interaktivitas, jaringan TIK memungkinkan interaksi yang lebih di antara pelajar. Nah, sebenarnya dengan kondisi pandemik sekarang gitu ya, implementasi Zoom dan segala macam gitu ya, implementasi kita belajar online ini sebenarnya udah gambaran, bagi pemerintah untuk, menempuh jalur yang sama untuk beberapa kasus yang memang, eee, fasilitas pendidikannya itu sangat minim ya, teman-teman. Cuma memang ada beberapa tantangan mulai dari infrastruktur sudah ready atau enggak, fasilitas connection internet, connection supply dayanya gitu, metode pembelajaran kayak gini. Kita belajar online boleh jadi dari Anda yang nyimak cuma satu 2 orang, sisanya nggak nyimak. Makanya harus ada metode-metodenya. Metodenya salah satunya, kuis tiap hari pertemuan gitu ya. Kayak saya merangsang Anda supaya menonton, materi kuliah ini dengan apa? Dengan saya tiap pertemuan memberikan pertanyaan untuk Anda, dan Anda harus jawab di kolom komentar. Kalau Anda nggak jawab, saya anggap Anda nggak hadir gitu ya. Nah ini adalah, metode-metode yang memang harus ditempuh kalau memang kita menyelenggarakan, metode pembelajaran secara online seperti ini. Karena kalau itu nggak diambil, nggak ada kuisnya gitu, nggak ada tugas tiap hari gitu ya, nggak ada tiap pertemuan gitu ya, nggak ada pertanyaan, ya boleh jadi nanti Anda adalah mahasiswa-mahasiswa yang, ada saat ujian aja. UTS ada, UAS ada gitu. Tapi begitu jawab pertanyaan Anda nggak paham apa yang, Anda jawab. Boleh jadi nanti begitu Anda ujian, hasil hasil ujian Anda adalah hasil copy paste dari teman Anda. Itu yang, mungkin terjadi. Nah itu, eee, saya berusaha menghindari itu ya. Jadi saya buat bukan cuma soal esai, jadi saya buat soal pilihan ganda gitu, dengan waktu yang terbatas. Dengan soal pilihan ganda ini saya bisa mengukur gitu, kemampuan penyerapan materi Anda seberapa banyak. Nah itu ini nggak akan terjadi kalau misalkan ini pertemuan kita secara offline nih, tradisional. Mungkin, tugasnya eee, nggak akan tiap hari, mungkin boleh jadi, atau nggak akan ada kuis tiap hari, gitu. Kuis itu cukup 2 3 kali atau 4 kali aja maksimal dalam satu semester. Nah itu beda memang kalau kita belajar tradisional dan juga belajar online. Tapi kalau konsep Anda belajar online seperti belajar tradisional, ya udah anda akan lulus dapat ijazah, tapi nggak dapat ilmunya. Itu sayang gitu teman-teman ya. Menghilangkan, hambatan jarak gitu ya, eee, ini yang udah dibicarakan, implementasi e-learning gitu ya, itu bisa, menjadi salah satu solusi. Manajemen pembelajaran, pendaftaran, penilaian, sertifikasi dapat diatur dengan lebih mudah sehingga meringankan biaya manajemen pendidikan. Nah ini, eee itu dulu ada biaya ijazah, biaya macam-macam gitu. Ini harusnya bisa direduksi ya. Jadi kita fokus terhadap, konten pendidikannya aja gitu ya. Pendidikan, belajar mengajar, ya udah fokus di situ. Jadi biayanya, difokuskan di sana.
syukur-syukur bisa bisa lebih direduksi lagi ya. Sehingga apa? Sehingga seluruh, eee masyarakat itu bisa mendapatkan, akses pendidikan gitu ya. Nggak mungkin banyak orang yang seberuntung Anda ya bisa kuliah gitu ya. Walaupun Anda bilang, "Ya saya kuliah pakai biaya sendiri," ya 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 ada beberapa orang yang, punya biaya sendiri gitu ya, tapi dia nggak bisa memanfaatkan juga gitu dengan baik. Ada juga yang memang yang, eee, pengen banget kuliah tapi nggak punya biaya gitu ya. Karena apa? Faktor ekonomi gitu. Nah itu, harus segera diselesaikan. Nah ini kayak sekolah terbuka nih, National Institute of Open Schooling di India. Ini solusi bagi pendidikan anak yang kurang mampu atau yang minim akses pendidikan sekolah fisik. Nah ini Indonesia buat seperti ini gitu ya. Kita udah 2 tahun lebih nih belajar di era pandemik gitu ya, tapi nggak pernah keluar nih sistem informasi kayak gini. Yang keluar kemarin, undang-undang masalah, apa, eee, pelecehan seksual gitu ya. Konten-konten itu penting tapi, jangan keluar dari dari jalurnya pendidikan gitu ya. Keluarin inilah, sistem informasi yang memang bisa meng-cover seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan gitu ya. Solusinya apa nih buat orang-orang yang ada di pedalaman atau orang-orang yang memang, tadi saya bilang gitu ya, mungkin dia ada di kota-kota besar, tapi memang daily-nya dia membantu perekonomian keluarga. Dia nggak bisa sekolah karena apa? Karena dia harus bantu perekonomian keluarga. Nah, solusinya apa nih dari pemerintah? Ini harus dikeluarkan. Atau ini Virtual University of Small States, ini di Cina ya, di Cina atau di India ya. Dirancang dan dibuat dikembangkan oleh negara-negara daratan kecil, terpencil yang merupakan bagian dari semakmur. Nah, sebenarnya di Indonesia juga cocok juga ya dengan negara, kepulauan gitu ya. Eee ini jadi solusi juga. Walaupun di UI itu udah mindset-nya ke arah sana ya. Kalau kalau Anda lihat ya, kebetulan saya kuliah di UI, kalau Anda lihat, UI itu nggak punya cabang gitu. Lain halnya dengan universitas lain, misalkan, UGM gitu ya, dia punya kampus di Jakarta gitu, atau ITB dia punya kampus juga di Jakarta untuk S2, S3 gitu ya. Tapi kalau UI nggak ada. Yang dilakukan apa di UI itu? Dia bekerja sama dengan, kampus-kampus lokal gitu ya. Jadi, kalaupun dia buka pascasarjana S2 atau S3 dia kerjasama misalkan dengan, eee, Sriwijaya gitu ya, bekerja sama dengan universitas-universitas lain gitu ya, tapi metode pembelajarannya gimana? Metode pembelajarannya online gitu ya. Mahasiswanya mengikuti perkuliahannya secara apa, secara online seperti ini. Dia jadi setiap perkuliahan itu dipasangin kamera di beberapa titik gitu ya. Nanti di kampus asalnya, mahasiswa tersebut belajar tapi secara online, virtual. Dia ngelihat, layar monitor dan dia juga dapat voice-nya dan dia juga bisa bertanya gitu ya. Nanti begitu lulus dia dapat ijazah UI. Itu yang terjadi gitu ya. Ini pendidikan non formal di Kepulauan Solomon. Ini metode pembelajaran jarak jauh, oke. Jadi kalau akses kesehatan tuh ada beberapa daerah, dia dikunjungi sama dokter itu, dokter puskesmas mungkin saya udah pernah cerita ya, 6 bulan sekali, jadi setahun itu cuma 2 kali. Di Saya pernah nontonnya di salah satu tayangan TV ya, dan ini real condition. Jadi dokter puskesmas itu datang ke daerah tersebut 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Jadi begitu dia datang penuh tuh. Orang yang sakit, orang yang nggak sakit ikut periksa, ya. Karena apa? Karena itu momen langka dia ketemu sama dokter. Jadi segera mungkin dia ketemu gitu. Nanti di luar itu dia nggak bisa ketemu, dia nggak bisa berobat gitu. Sampai diliput, "Kalau sakit gimana?" Gitu. Di sana ada dukunnya jadi. Jadi kalau sakit, kalau dokternya nggak ada, ya udah dia ke dukun. Yang dilakukan dukun ya itu, jadi memindahkan, penyakit ke mana, ke media telur, ke yang lain, dan itu nggak selamanya berhasil ya, mungkin mayoritasnya nggak berhasil ya. Kalaupun berhasil itu hanya untung-untungan aja gitu, dan itu yang terjadi. Ditanya gitu masyarakatnya, "Udah tahu nggak berhasil kenapa
masih datang juga ke dukun. Yang jawabannya apa? Ya daripada nggak ada gimana? Ya itu kondisi-kondisi ini memang harus, segera diselesaikan, gitu ya. Pendidikan non formal juga sama kayak gini. Eee, Boleh jadi ya itu tadi, ngakses ke fasilitas pendidikannya, jauh gitu ya, butuh waktu tempuh 1 hari. Nah ini, menyulitkan, sangat amat menyulitkan gitu ya. Jangan sampai ini jadi dipelihara bertahun-tahun ya, eee, maka akan ada orang-orang yang, kurang beruntung seperti ini gitu ya. Solusinya apa? Untuk mereka-mereka gitu yang jauh aksesnya dari pendidikan, dari fasilitas pendidikan, hard ya atau tradisional. Apakah dia buka, e-learning seperti ini gitu ya. Ada Iswela di Filipina, dia memanfaatkan masyarakat-masyarakat yang apa, yang putus sekolah gitu ya. Di masyarakat yang putus sekolah, dia nyambung, kalau di Indonesia ada kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C ya. Setelah itu dia bisa masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini TIK dan kesetaraan gender gitu ya, menghilangkan ketimpangan di tingkat pendidikan dasar menengah gitu. Isunya apa nih? Eee, Isunya ya banyak negara lah, membedakan ya perempuan dan laki-laki dalam akses pendidikan gitu ya. Karena fokusnya perempuan itu nanti mengurus rumah tangga, ya udah nggak usah pendidikan tinggi-tinggi gitu. Itu mindset-nya salah gitu. Harusnya, perempuan itu pendidikannya harus tinggi. Supaya apa? Supaya nanti dia ngedidik anaknya akan lebih baik lagi ketimbang dia nggak ngenyam pendidikan tinggi. Karena yang akan bersentuhan langsung tiap hari itu adalah, ibunya kan, bukan bapaknya. Bapaknya adalah fokus untuk, bekerja di luar ya, cari uang segala macam. Tapi, membangun karakter, terus, mendidik anak, itu banyak, bersentuhan langsung dengan, wanita. Tertanam dalam jaringan sosial di masyarakat, ketidaksetaraan gender ya, kemudian, kurangnya kesadaran di semua level, data yang lengkap, untuk sebagian besar kalau tidak tersedia. Isu-isu gender nih, ya buta huruf, ada kesadaran gitu ya, kemiskinan, problem yang paling besar adalah ya itu. Jadi kalau memang, wanitanya pendidikannya nggak tinggi gitu ya, once misalkan suaminya meninggal, ya udah, maka satu keluarga itu akan masuk ke dalam, tingkat ekonomi menengah ke bawah. Atau, dia divorce gitu ya. Nah ini akan jadi, problem baru. Lain halnya kalau dia misalkan punya pendidikan tinggi, punya keterampilan gitu ya. Jadi, ekonomi keluarga itu bisa bisa lebih baik. Kurangnya waktu, rendah diri gitu, mobilitas akibat, dari batasan sosial, budaya gitu, keselamatan fisik, segala macam. Ini kurangnya relevansi terhadap konten, keterbatasan untuk mengakses teknologi, biaya, lokasi, dukungan. Kalau sekarang, di Indonesia harusnya udah lebih baik. Manfaat dari proyeksi pembangunan yang luas tidak sampai, ke kaum wanita. Ini yang, kemarin-kemarin saya ceritain ya, Grameen Village Phone yang dia apa, ngasih handphone gratis si Muhammad Yunus ya, ini Bangladesh ya. Ini sudah sampai ke apa, ke Afrika. Ini Grameen Foundation itu awalnya bagi-bagiin tuh handphone gratis. Zaman poliponik nih ya, kalau Anda lihat di handphone poliponik nih. Dibagiin gratis, setelah itu dia bangun koperasi, dan di situ ekonomi masyarakatnya kebangun gitu ya. Eee, apa, eee, Tadinya dia bisa memasarkan di daerahnya aja bisa cross ke luar negeri gitu. Akhirnya juga ada Salam Wanita gitu. Di Malaysia, situs yang sering terkenal dengan sebut e-homemakers. Jadi, kaum wanita yang, tiap hari dia tinggal di rumah, dianggap nggak produktif, hanya memang nggak menghasilkan uang, tapi, dengan adanya situs Salam Wanita ini dia bisa bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Entah itu nanti pekerjaan dia cuma ngejahit atau yang lain gitu ya, itu bisa mendapatkan penghasilan lebih. Nah ini Senwar ini buat research ya, untuk wanita nih. Nah ini ada di, Sri Lanka.
Jadi situs jaringan yang mengumpulkan para wanita untuk mendiskusikan berbagai masalah untuk mewujudkan pemberdayaan yang lebih nyata. Oke. Oke, teman-teman, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu 5 menit sambil saya menyiapkan pertanyaan apa ya minggu ini. Oke, pertanyaannya gini aja deh. Pertanyaannya di minggu ini, eee apa saran Anda ya, apabila melihat kita lihat kondisi, real saat ini ya, gap di sektor pendidikan gitu ya, gap, orang yang cari kerja gitu ya, karena tingkat pengangguran makin tinggi, kemudian, apa, adaptasi orang untuk mengenyam pendidikan juga, masih besar gitu ya, gap-nya, eee, solusi apa yang bisa Anda tawarkan nih untuk mengatasi gap tersebut di sektor pendidikan dan juga di sektor penyerapan tenaga kerja? Oke, nanti Anda silakan jawab di kolom komentar, YouTube dari rekaman ini ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.